Shalom bagi kita semua. Kita masih beribadah di rumah masing-masing. Sebelum ibadah ini dimulai, kami seluruh Parhalado HKBP Ciluar, pendeta dan penetua, menyampaikan salam sejahtera kepada seluruh jemaat HKBP Ciluar dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Selamat hari Minggu, Horas. Marilah kita bersaat teduh sejenak, berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Mazmur 27 ayat 7. Melalui ibadah kita ini diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarlah seruanku ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihan-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan ayat 2. Hari Minggu, hari istirahat, bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 262 ayat 3. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dan dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Maha benar dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Matilah dengan doaku, Yesus penebus orang
jangan jalan Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 27, dimulai dari ayat 7 sampai dengan 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafas kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya menantikanlah Tuhan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B ayat 1. Suara Yesus ku dengar, hai Maria benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 772 ayat 2. Tuhanku dapat diulur kaki, melului do Tuhanku
sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang mendiami hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau kita dengar pada minggu hari ini, Minggu Eksaudi, diambil dari Matius 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Matius 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Demikian dikatakan, dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang banyak ketika itu telah mendengar bahwa Yesus banyak melakukan perkara-perkara besar, melakukan mujizat. Yesus dapat menyembuhkan orang sakit, Yesus dapat mengusir setan, Yesus juga dapat memberikan 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan masih banyak lagi mujizat besar yang Tuhan Yesus lakukan. Itu sebabnya orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus untuk melihat apa lagi yang akan dilakukan oleh Yesus di kota Yerusalem. Saudara-saudara, ada dua orang buta mendengar tentang kedatangan Tuhan Yesus. Mereka sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus karena mereka percaya dengan berita yang mereka dengar bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang sakit, Yesus dapat melakukan perkara atau mujizat besar. Itu sebabnya mereka berusaha untuk bertemu dengan Yesus, tetapi orang yang begitu banyaknya yang mengikuti Yesus menghalangi mereka, membuat mereka terhalang untuk bertemu Yesus. Saudara-saudara, kedua orang buta yang mendengar kedatangan Yesus percaya bahwa berita yang mereka dengar, yaitu Yesus sanggup melakukan perkara besar. Mata mereka memang buta, namun mata hati mereka tidak buta. Mereka percaya Yesus pasti berkuasa mencelikkan mata mereka. Itu sebabnya meskipun kedua orang buta itu sulit untuk mendekati Yesus, mereka tidak patah semangat atau putus asa. Mereka berseru kepada Tuhan, pada Yesus. Mereka berseru mengatakan, "Anak Daud, kasihanilah kami." Orang buta itu percaya bahwa Yesus sanggup untuk mencelikkan mata mereka. Saudara-saudara, keterbatasan fisik ternyata tidak mengurangi semangat kedua orang buta untuk berseru memohon pertolongan dari Yesus. Mereka berharap Yesus mendengar seruan mereka dan mau menolong. Hanya itu yang dapat mereka lakukan. Itu sebabnya ketika orang banyak menegur dan melarang mereka untuk berseru kepada Yesus, mereka tetap berseru
memohon kepada Yesus, "Anak Daud, kasihanilah kami." Orang banyak tidak suka orang buta itu berseru kepada Yesus, apalagi dengan mengatakan, "Anak Daud, kasihanilah kami." Itu artinya kedua orang buta itu percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias atau juru selamat. Orang Farisi tidak suka dan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias atau juru selamat. Mata mereka memang buta, tetapi mata hati mereka tidak buta. Mereka tetap percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Mereka tidak peduli atau menjadi takut sekalipun ditegur dan dilarang agar tidak lagi berseru kepada Yesus. Saudara-saudara, mari kita menyelidik diri kita masing-masing. Apakah kita saat ini masih mau beribadah dan berseru kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mendengar seruan kita? Atau jangan-jangan semangat beribadah dan berseru kita kepada Tuhan sudah mulai surut, sudah mulai enggan, sudah mulai malas berseru kepada Tuhan karena merasa sedang sulit bergerak, karena sedang sedih atau susah atau repot, atau mungkin kita sudah mulai apatis. Ingat, kedua orang buta tadi tetap berseru meskipun mereka secara fisik tidak dapat langsung atau sulit bertemu dengan Yesus. Mereka percaya Yesus mendengar seruan mereka. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah tidur atau diam mendengar suara seruan permohonan dari orang-orang yang berharap dan percaya pada pertolongannya. Tidak ada yang sia-sia ketika kita berseru dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Yesus ternyata dapat mendengar seruan kedua orang buta itu. Meskipun keadaan di sekitar Yesus ribut karena orang banyak yang mengikutinya. Percayalah, Tuhan berkuasa mendengar seruan kita kepadanya. Saudara-saudara, jangan banyak bicara atau protes, apalagi meminta bukti dari Tuhan. Percaya saja bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan yang baik untuk kita semua. Saya mau memberikan sebuah ilustrasi. Ada seorang laki-laki yang sangat mencintai kekasihnya. Mereka berjanji bertemu di sebuah taman. Ketika mereka sudah bertemu dan mereka duduk di sebuah bangku atau kursi panjang, lalu kemudian si laki-laki itu berkata kepada si perempuan, "Apakah buktinya engkau mengasihiku? Buktikanlah bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi dan mencintaiku." Kemudian si laki-laki itu melanjutkan lagi kalimat-kalimatnya, ucapannya dengan mengatakan bahwa dia sangat mencintai si perempuan dan dia memuji bahwa pacarnya atau kekasihnya itu sangat cantik. Terus dia berpanjang lebar seakan-akan ingin membuktikan bahwa dia sungguh mengasihi, menyayangi kekasihnya, dan dia juga meminta bukti, "Apakah engkau mengasihi aku?" Saudara-saudara, sudah panjang sekali, banyak sekali yang disampaikan, sehingga si laki-laki atau pria tadi tidak sadar lagi bahwa ternyata kekasihnya telah pergi diam-diam meninggalkannya. Saudara-saudara, jangan banyak bicara atau protes, apalagi meminta bukti dari Tuhan. Percaya saja bahwa memang Tuhan mendengar seruan kita. Tuhan tidak pernah tidur dan Tuhan mau menolong kita. Percayalah bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Hatinya selalu tergerak oleh karena belas kasihannya kepada kita. Karena itu, bagaimanapun keadaannya sekarang ini kita hadapi, kita dalam keadaan masa sulit, kita merasa sulit atau mungkin sedih, merasa terusik, terganggu oleh keadaan yang kita hadapi saat ini oleh karena pandemi COVID-19, tetaplah kita berseru memohon kepada Tuhan saja. Seperti nama minggu kita hari ini, Minggu Eksaudi. Dengarlah Tuhan,
seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang pengasih dan penyayang. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang tetap Tuhan berikan. Tuhan mengingatkan kami supaya kami terus berseru kepadamu saja. Tuhan mengingatkan kami bahwasanya Tuhan mendengar setiap seruan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, terlebih-lebih pada masa sulit ini, agar kami tetap berseru memohon dengan segala kerendahan hati pertolongan daripadamu saja. Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap dapat melihat dengan mata rohani kami bahwasanya Tuhan berkuasa dan Tuhan tetap bekerja untuk melakukan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami semua yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan ragu ya Tuhan, bimbang. Biarlah kami tetap percaya kepadamu saja. Hiburkanlah saudara-saudara kami yang sedih ya Tuhan. Kuatkanlah mereka agar mereka boleh tetap tabah dan berseru mendengar kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita mau memuji Tuhan dan sekaligus mengumpulkan persembahan dari buku ND nomor 758 ayatnya yang pertama. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.